Halo Sobat Glory, balik lagi bareng gua. Thanks buat kalian semua yang udah nonton konten gua dan juga udah subscribe channel gua. By the way, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga dilancarkan dalam setiap urusannya dan juga dilimpahkan berkah teman-teman. Nah, di abad pertengahan, Islam ini pernah berada di era keemasannya teman-teman. Yang dimana pada saat itu tuh ilmu pengetahuan tuh berkembang pesat di wilayah yang mayoritas muslim. Dan makanya banyak lahir banget saat itu para inovator di negara-negara muslim teman-teman. Nah, seperti di konten kali ini nih, gue akan coba menceritakan salah seorang ilmuwan muslim yang pertama bikin mesin modern hidrolika dan robotika di abad pertengahan. Oke, dialah Ismail Al-Jazari. Mungkin sebagian dari kalian ini belum pada tahu siapa Ismail Al-Jazari. Dia ini adalah orang pertama yang merancang dan meletakkan dasar untuk teknik modern hidrolika dan robotika di abad pertengahan. Keahliannya menciptakan benda bergerak secara otomatis ini bikin orang-orang kagum sama dia teman-teman. Dan juga banyak orang meminta Al-Jazari ini bikin alat mekanik seperti jam, air mancur, penyedot air, dan yang lain-lainnya. Nah, beberapa penemuan Al-Jazari ini jadi tanda kemajuan peradaban Islam di abad pertengahan. Semua hasil karyanya dia tulis dan digambar dalam beberapa buku. Salah satu bukunya berjudul Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah yang memuat rincian beberapa gambar dan tulisan tentang karya-karya dari Al-Jazari. Bahkan nih teman-teman, di kalangan ilmuwan dan insinyur, buku yang ditulis Al-Jazari ini masih relevan digunakan hingga zaman sekarang. Dan naskah yang Al-Jazari tulis ini dalam bahasa Arab ini masih ditemukan di Oxford, Dublin, London, dan beberapa tempat di Eropa, teman-teman. Al-Jazari ini lahir pada tahun 1136 di Diyarbakir yang sekarang tuh menjadi wilayah Turki. Al-Jazari ini bernama lengkap Abul Ismail bin Al-Razaz Al-Jazari. Dia adalah putra dari seorang pengrajin yang rendah hati. Nah, dan juga dia tuh lahir di era ketika terjadinya kekacauan politik internal karena adanya perebutan kekuasaan ditambah efek dari perang salib. Nah, selain itu, Al-Jazari pun juga hidup di era kemajuan ilmu pengetahuan di negara-negara Islam. Karena dimulai abad ke-8 banyak pemikir muslim yang hebat-hebat teman-teman. Seperti muslim-muslim Persia or Baghdad. Nah, untuk pendidikannya, sebenarnya nggak banyak info soal jenjang pendidikannya. Tapi bisa dipastikan, kalau Al-Jazari ini mempelajari banyak banget disiplin ilmu, khususnya matematika dan juga teknik. Nah, selain itu, Al-Jazari pun bekerja sebagai kepala insinyur di Istana Artukid. Istana ini tuh pernah memperluas kekaisarannya sampai ke Suriah. Nah, dia ini bekerja di sana mengikuti jejak ayahnya yang memang kepala insinyur yang juga mengabdi pada dinasti Artukid, teman-teman. Nah, terlepas nih dari kekisruhan perang salib dan hubungan yang bergejolak antara kelompok muslim yang berbeda pada saat itu, Al-Jazari ini menghabiskan dengan damai kehidupannya sebagai insinyur dan melayani beberapa raja Artukid. Nah, semasa hidupnya, Ismail Al-Jazari ini berhasil bikin sekitar 174 gambar mesin. Nah, terus 80 gambar dari 174 itu tuh lengkap dengan tata cara pembuatannya, teman-teman. Dan Al-Jazari itu beda, nggak kayak
para penemu lain yang pada masa itu tuh hanya ninggalin sedikit catatan pekerjaan mereka. Nah, justru Al-Jazari ini tuh malah mendokumentasikan karyanya dan juga menjelaskan gimana dia membangun mesinnya dengan secara detail. Nah, semua karyanya yang dia tulis di tahun 1206 dalam sebuah kitab berbahasa Arab tadi teman-teman, yang Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dikenal sebagai The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Device. Dalam buku itu tuh Al-Jazari itu memberi dunia sebuah katalog tentang mesin yang nggak ada bandingannya, lengkap dengan diagram dan ilustrasi warna-warni yang buat nunjukin semua bagian mesin tersebut. Nah, hasil karya Al-Jazari ini terinspirasi dan memanfaatkan inovasi yang ada selama beberapa abad di era sebelumnya seperti karya-karya ilmuwan Yunani kuno, India, Pakistan, Cina, dan yang lainnya. Nah, ditambah lagi selama ekspansi cepat Islam di abad ke-8 yang dimana para penguasa muslim menaruh minat yang besar dalam pengetahuan teman-teman. Nah, saat itu para penguasa muslim ini mengumpulkan manuskrip dan buku kuno di Baitul Hikmah di Baghdad, yang dimana lembaga ini itu berkembang pesat di bawah Khalifah Abbasiyah di Baghdad sekitar abad ke-8 dan ke-9 mulainya teman-teman. Nah, Baitul Hikmah ini pada saat itu tuh menjadi pusat ilmu pengetahuan, dan pastinya hal itu tuh mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan selama zaman keemasan Islam. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu seperti filsafat, kedokteran, astronomi, zoologi di kalangan muslim, teknik muslim pun atau teknik mesin muslim pun juga mencapai penemuan tertingginya di tangan tokoh-tokoh yang luar biasa teman-teman, seperti trio penemu Persia di abad ke-9, dan juga ada Banu Musa bersaudara yang menghasilkan banyak karya. Nah, jadi kemungkinan para ilmuwan itu tuh menginspirasi Al-Jazari teman-teman. Dan selain itu pun juga dia ini terinspirasi sama ilmuwan non-muslim kayak Apollonius yang hidup di abad ke-3 sebelum Masehi. Apollonius ini dia ini seorang geometris yang sering Al-Jazari puji dalam karyanya. Dan Al-Jazari ini nggak hanya membangun warisan dari para penemu hebat itu tadi teman-teman, nah tapi juga menyempurnakan karya-karya mereka. Nah, dan dia pun juga orang yang sangat low profile, makanya dia ini beda, nggak kayak penemu lainnya yang sengaja menulis dalam bukunya dalam bentuk bahasa prosa yang memang sulit difahami atau dimengerti. Jadinya ya terbatas, hanya di kalangan orang-orang yang mid high aja yang membacanya. Nah, sementara Al-Jazari ini berusaha dengan bahasa yang memang jauh lebih ringan untuk menulis bukunya supaya mudah difahami, jadi pembaca dari kalangan manapun juga ya bisa paham teman-teman. Rancangan mesin karya Al-Jazari yang terus di bukunya memuat penjelasan yang praktis dan mudah. Misalnya tuh jam gajah, air mancur, robot musik, mesin air, dan mesin pengukur. Salah satu karya yang paling terkenal dan fenomenal tuh ya jam gajah teman-teman. Jam gajah ini tuh ya jam air raksasa yang berdesain seekor gajah yang sedang menggendong pengemudinya. Nah, jam air ini tuh satu digunakan di Mesir dan Babilonia kuno. Nah, karya inovasi fantastis lainnya dari Al-Jazari ini yaitu robot, yang katanya ini tuh dianggap sebagai robot pertama yang bisa diprogram dalam sejarah atau sepanjang sejarah teman-teman. Nah, karya Al-Jazari ini yang fenomenal ini tuh mirip seperti kotak musik yang dirancang untuk memainkan lagu-lagu, dan alat itu berfungsi sebagai hiburan teman-teman. Nah, cara kerja mesin robot musik ini tuh yaitu dengan menganimasikan para drummer yang diprogram untuk memainkan ketukan secara berbeda. Nah, saat itu tuh mesin ini tuh menjadi mainan buat orang-orang kaya di zamannya, dan banyak orang-orang kaya itu memesan mesin ini sama Al-Jazari teman-teman. Nah, dan juga dalam bukunya Al-Jazari ini menjelaskan secara rinci yang seenggaknya ada 5 mesin yang memfasilitasi pengambilan air dan pengairan, baik itu di sektor pertanian maupun juga di rumah atau maupun buat rumahan teman-teman. Nah, mesin lainnya yang ada di dalam bukunya yaitu poros engkol yang merubah gerakan linier menjadi gerakan berputar, dan sarana kalibrasi yang tepat dari kunci dan lubang lainnya teman-teman.
karya Al-Jazari yang paling fenomenal dan bermanfaat yaitu pengangkut air tadi teman-teman. Alat itu tuh bernama Sakia. Sakia ini merupakan mesin pengangkut air yang memaksimalkan pengangkutan air dari sumur bawah tanah. Nah, pembuatan Sakia ini tuh terinspirasi dari alat sedot ala Bizantium yang fungsinya alat ini tuh untuk menjaga supaya api tetap nyala. Teknisnya tuh dengan menggunakan katup dan mekanisme penghubungan engkol, dia menciptakan pompa isap dengan piston kembar yang bisa bergerak maju mundur secara terus menerus. Nah, pompa yang terdapat dalam Sakia buatan Al-Jazari ini tuh memanfaatkan tekanan air dan membuatnya bekerja secara otomatis, jadinya nggak pakai tenaga manusia. Nah, meskipun sebetulnya teknik ini pun juga pernah dilakukan sama orang Cina, tapi cara kerja mesin Al-Jazari ini jauh lebih modern dan mampu bekerja lebih efektif. Dalam pembuatan Sakia, Al-Jazari pun juga mengembangkan beberapa inovasi seperti pipa sedot, pompa isap, dan pompa aksi ganda, teman-teman. Mesin buatan Al-Jazari ini sangat berguna pada saat itu, teman-teman, yaitu fungsinya untuk teknologi irigasi masyarakat Timur Tengah di masa itu. Nah, karena mesin Sakia inilah akhirnya Al-Jazari pun juga berjasa menyuplai air di Damaskus. Khususnya, dia udah menyuplai ke masjid-masjid dan rumah sakit sejak abad ke-13 hingga era modern. Kecemerlangan Al-Jazari ini tuh nggak hanya terkenal di kalangan umat muslim doang, teman-teman, tapi juga terkenal di dunia barat. Nah, menurut pandangan barat, seperti Gersanton, yaitu dia seorang sejarawan dan ahli kimia. Dia menjelaskan dalam bukunya Introduction to the History of Science, dia ini menggambarkan kalau Al-Jazari ini seorang perancang mekanik muslim paling terkemuka pada masanya. Nah, selain itu, menurut Santon pun juga karya Al-Jazari ini tuh merupakan karya terumit dan juga bisa dibilang sebagai standar tinggi pencapaian seorang muslim pada saat itu. Dan ada lagi, menurut Donald Routledge Hills yang menerjemahkan buku dari Al-Jazari ini, teman-teman. Nah, menurut Donald ini, kalau Al-Jazari ini seorang perajin alat mekanik. Nah, cuman nggak seperti Leonardo da Vinci. Karena menurut Donald Hill, rancangan yang dibuat Al-Jazari ini lebih fokus ke cara pembuatan praktikal daripada teoritis. Nah, selain itu juga karena sebagian besar rancangan alat yang dibuat Al-Jazari ini merupakan cara kerja yang dikembangkan dari penemu-penemu sebelumnya seperti Archimedes, Banu Musa bersaudara, teman-teman. Nah, tapi meskipun begitu, kata Donald Hill ini bukan berarti kalau Al-Jazari ini nggak memiliki inovasi. Orang alat dia ini nggak penting, karena ada juga beberapa inovasi yang dilakukan Al-Jazari dalam pembuatan mekanikalnya seperti penyempurnaan typing bucket, pompa bolak-balik, jam terjahar, dan wadah pengukur pengeluaran darah. Nah, dan ada lagi dari pandangan barat tentang Al-Jazari ini yang datang dari profesor sejarah Princeton University yang bernama Lynn White Jr. Menurutnya, beberapa ilmuwan barat ini menyangka katup berbentuk kerucut ini muncul pertama kali di Leonardo da Vinci. Padahal alat ini tuh udah muncul di gambarnya Al-Jazari. Nah, demikian pun juga dengan roda gigi segmental. Pertama kali muncul dengan jelas jadi Al-Jazari. Sedangkan di barat, alat ini tuh baru muncul dalam rancangan jam astronomi Giovanni de Dondi pada tahun 1364. Jadi sekitar selisih 200 tahunan lah kurang lebih Al-Jazari ini membuatnya jauh lebih dulu, teman-teman, daripada si Giovanni de Dondi tadi. Nah, dari sekian banyaknya karya Al-Jazari, jam gajah lah yang membuat mereka ini kagum. Karena cara kerja jam gajah ini tuh menggunakan prinsip tekanan air Archimedes sebagai penggeraknya. Ditambah desain jam ini tuh memandukan corak budaya seperti India, Cina, Mesir, Persia, dan Arab. Nah, hal ini tuh menggambarkan kalau Al-Jazari ini tuh orang yang memiliki keluasan referensi. Nah, dan di tahun 1976, jam gajah Al-Jazari ini yang monumental ini tuh dibuat ulang dan dipamerkan di Festival Dunia Islam, teman-teman. Dan gak hanya itu, mesin rancangan Al-Jazari yang lainnya pun juga dibuat model animasi 3D-nya sama sejumlah akademisi Foundation of Science, Technology, and Civilization Manchester, Inggris. Dan yang kerennya nih, teman-teman, kesemua modelnya ini yang dibikin ulang sama Foundation itu, ini bener-bener works.
Nah, itulah karya-karya dari Al-Jazari, hingga akhirnya nih kecemerlangan Al-Jazari ini harus terhenti ketika dia meninggal dunia pada tahun 1206. Nah, tapi karya-karya ini tetap abadi sebagai salah satu kecemerlangan cendekiawan muslim dalam bidang teknologi. Oke, see you di konten berikutnya teman-teman.